Yuk kita tegakkan 5 tertib. Pak, ini dari Polri kan kita tawarin apa yang Malapan. Saya nggak tahu, mesti langsung ngomong ke TPC. Kan kamunya bilang mau sumbat apa? Nggak usah sumbat, kasih diskon aja. Kasih diskon aja, habis supaya gampang. Kalau sumbang pusing. Diskon aja. Pak, jadi ini sama kan makan Malapan. Saya nggak tahu kalau harga nanti mesti diputusin mereka. Adanya kita kan ada dana bukan, kalau di atas 5 hektar kita nggak bisa beli. Jadi sekarang semuanya sudah selesai Pak. Dari PP ini sudah Masuk jangan ke saya di atas. Kalau ada masalah ke saya. Kalau saya timbul masalah adanya apa? Iya. Sekarang dipermasalahkan kenapa dulu kita aturan kita tawarkan 8,8 jadi sekarang jual 4,9. Tapi nggak boleh dipecah dan lahir. Nah, apa ini proses UDP-nya yang sebesar aja. Tapi ini izinnya sudah selesai waktu apa ya? Nah, kalau dia bagi dua, kita nggak berani. Kalau Anda bagi dua sengaja dipecah, kita nggak berani. Karena saya kasus sumber waras itu dia nuduh saya. Mereka nuduh saya itu dia pikir pecah dua. Kan dia 7 hektar lebih, padahal bukan. Ini proses aja Pak, kita bisa beli kok lewat DPR. Ini prosesnya udah akhir, tinggal bayar aja Pak. Makanya kalau Anda sengaja pecah, kita nggak berani. Takut ya. Pelanggaran. Itu aja Pak. Jadi pakai itu aja. Nggak apa, kalau memang mau beli full ya kita pakai proses DPR lagi. Keburu. Ya. Itu Pak ya. Terus naik ke BN. Ya, kasih ke dinas aja. Ya, kita nggak berani ya. Ya pagi, mohon maaf ya. Pagi ya. Sorry ya. Oke. Iya. Mau dipertanyakan Sama ini dari sama. Sama apa ini tunggu di meja sini. saya kuasa lahan yang ada di sini terkena Kalau lahan kita nggak tangan, Anda gugat aja udah. mengenai RSUD Pasar Minggu Ya gugat aja udah. karena perizinannya Iya, Anda gugat aja. Saya nggak bisa. Saya yakin juga nggak bisa iyain. Iya, Ya. makasih. Kalau Mohon inkrah berkenan. kita urus. Ya. nanti Pak RW-nya. Ya. Oh iya iya. Jadi gini Pak, kemarin kan sempat komunikasi juga sama dia kan gitu ternyata antara UKM dan BPD sendiri tuh oper-operan nah sekarang yang terjadi sekarang kepala terminal akhirnya itu sendiri membuat inisiatif untuk menyelamatkan tapi yang terjadi di lapangan justru jadi yang pembangunannya itu swadaya ya akhirnya yang punya duit ya bisa dapat lebar yang punya duit ya nggak akhirnya dilepas ke yang punya duit intinya begitu seperti ini kan Pak ini kan saya posisi saya di sini ya kemarin dan mohon maaf
Kasihkan mile deh. Tuan ini hubungin mile deh, saya naik turun ke lapangan, orang saya turun. Oh iya Pak. Orang saya yang bantu. Iya, iya makasih. Suruh mile bantu aja. Iya iya. Saya mengundang tanggal 27 acara Waisak di Lapas Pimpinan. Kamu kirim, aku nggak berani janji. Kirim masukin aja. Oh ya udah, makasih ya Pak. Ya. Pak, foto sebentar Pak. Ya, Pak, mohon terima kasih. Saya minta foto. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Bunda Mulia, mahasiswa. Ah, bukan. Dusun atlet itu yang di Kemayoran, itu bagaimana? Kamu banyak kayak udah cukup lagi kerjain. Udah kerjain. Halo Bapak, saya dari Atma Jaya mau nanya ada rancangan pergub sama perda yang disiapkan ada apa aja Pak? Kamu baca di website kami deh kayaknya. Aku nggak gitu tahu teknis ya. Oke Pak. Ya. Oh boleh. Foto dong. Tahu teknis. Ahok pasti mohon tanya. Jadi kita jualan sebagian aja. Dia kalau mau jual sebagiannya kita nggak mau dulu. Jadi kita nggak jual, kita jual. Ya kalau nanti kalau kita beli itu lagi kena. Ya, kita jual sebagian. Ngomong aja ibu langsung kalau proses itu. Langsung Bu Ika aja. Nggak usah kasih komisi ya. Kita udah tangkap KPK semua loh. Kalau mau kasih komisi diskon aja. Jadi kita jual sebagian. Ya diskon aja lah kita harganya. Nggak bisa. Saya kok gitu kena saya Pak. Anda proses saja sama Bu Ika. Kalau dia meres Anda, lapor saya. Anda, kalau dia meres kamu loh, lapor saya. Kalau nggak meres ya nggak usah pakai tangan saya, jalan aja. Tugas saya adalah kalau kamu diperes PNS, lapor saya pecat. Jadi jangan paksa saya nggak ngerti teknis. Nanti kalau ini ada kesalahan, saya masuk penjara Pak. Iya, jadi jalanin aja sama pejabat. Kalau ada apa-apa, rekam saya pecat. Jangan maksa saya bilang ya atau tidak, bahaya saya. Saya ada teknis ya. Ya, ya. Saya harus naik ke pengadilan. Nah, kayak Pak Sanusi itu boleh 120 hari lebih terlambat. Jadi kemarin biar saya nggak bolak-balik, langsung periksa untuk 3 orang. Memang kalau yang apa Trinanda ya, saya nggak kenal. Nah jadi ya, dia nggak kenal ya sudah. Nah tapi yang periksa yang Pak Sanusi sama yang Pak Sanusi sekalian. Itu aja sih saya lihat. Tanyanya ya soal tahu proses. Secara teknis juga udah banyak dijelasin oleh Bu Tuti sebetulnya sama Bu Vera. Jadi saya cuma dicocokin aja. Beberapa juga saya nggak ingat juga. Teknisnya saya nggak ingat. Lebih ke peran Bapak sebagai Terus dia tanyain juga, kenapa sampai tulis gila gitu kan, kalau ini bisa tindak pidana korupsi. Kan dia punya bukti semua gitu. Soal 15% juga ditanyakan Pak? Ditanyakan juga dari mana datangnya, saya bilang saya nggak tahu juga, kan udah konsultan yang hitung-hitung. Mereka udah tahu juga kok, dia hanya mau untuk cross check aja. Dari mana dasarnya? Saya bilang saya dengar waktu di paparan di saya, kemudian ada videonya untung. Kan kita nih untung tiap kali rapat itu kan ada video di YouTube kan. Jadi YouTube ini udah kita kirim ke KPK. Jadi KPK juga ada nonton bagaimana proses kita menentukan 15%, bukan saya yang menentukan, mereka paparan. Lalu coba dia tanya gini, kenapa waktu paparan itu tidak mengajak pihak swasta? Saya pihak swasta pasti nolak, ngapain diajaknya, keputusan kami gitu loh. Jadi yang kami cuma uji cobanya itu dengan Ancol dan Jakpro. Nah kenapa? Karena udah ada pengalaman Ancol itu kerjasama di Ancol Barat bagi hasil 30-70. Nah lalu kenapa kita pakai 15% kali NJOP, diplot bagi hasil 30-70 kira-kira 15% kali NJOP. Posisi angkanya. Nah kenapa memilih yang 15% kali NJOP daripada pembagian keuntungan? Nah saya jawab, kalau saya bilang bagi keuntungan, pengusaha kalau dia bohong, untungnya kecil gimana? Terus kalau dia transfer pricing, misalnya dia dari perusahaan dia kerjasama sama kita, dia bilang untung cuma 10 perak. Padahal dia jual ke perusahaan lain, untungnya 100. 100 ini kita nggak berbagi. Makanya saya bilang saya lebih baik pakai NJOP. Kalau dia bilang untung, capek. Mau mutusin untung siapa?
Di BPK nanti BPKP apa di Dinas Pajak. Kita tahu sendiri orang bayar pajak berapa. Nah, tadi kau bilang 15% kali NJOP, kamu mau kapanpun, makin lama kamu menyerahkan hutangmu makin besar. Nah, jadi itu ya kayak itulah yang dia tanya. Pak, soal 3-in-1 Pak, itu kapan Pak tepatnya mau di... 3-in-1 kemarin laporan, nanti sore saya mau rapat dengan Dilantas. Setelah coba hampir sebulan ini mulai kelihatan nih. Kayaknya orang Jakarta bisa-bisa aja tuh cari jalan. Berarti fix Sekarang tanpa 3-in-1 juga mirip-mirip, ada 3-in-1 juga mirip. Nah, saya nggak tahu kemungkinan laporannya itu bisa jadi nggak ada lagi 3-in-1. Jadi tidak hanya sore. Nggak ada lagi, sama sekali nggak ada efek juga. Nggak ada efek. Saya nggak tahu, saya mesti tunggu laporan teknisnya nanti sore. Pak LBH mempertanyakan Bapak, kebijakan Bapak soal penertiban yang memakai TNI Polri Pak. Kenapa Pak? Itu bukan pakai TNI Polri, orang itu nggak ngerti dong. Di dalam peraturan, kalau Pol PP itu selalu minta pendampingan Polri. Kalau Polri, biasanya mereka minta pendampingan TNI. Jadi yang ngajuin TNI bukan kami sebetulnya. Itu bagian dari polisi. Tapi Pol PP sendiri sudah cukup nggak sih Pak untuk menghalau massa? Polisi bisa nggak cukup. Bisa contoh kalau kita Pol PP tanganin, kayak kasus Monas, gebukin berantem. Orang yang, kalau kamu digebukin, kamu kira-kira membela diri nggak? Membela diri kan pasti mendorong orang dong, dorong orang jatuh. Dia lapor ke polisi, kami diproses. Pol PP ditahan 3 hari, 3 malam. Jadi kalau ada polisi kan ada polisi jadi saksi. Jadi sebenarnya dalam penertiban itu selalu yang di depan adalah Pol PP. Polisi jadi saksi lihat. Itu soal warga Pasar Ikan Pak, yang tadinya dirobek itu akhirnya balik lagi tuh mendirikan tenda itu. Ya saya kira saya berterima kasih kalau mereka nggak mau tinggal di rusun, terus ada yang mau biayain mereka, ya kan, mau bangun tenda, saya pikir bagus aja. Kalau memang ada yang mau piara mereka, bagus dong. Ya kayaknya ada partai-partai. Bagus dong, ada partai resmi. Berarti kan partai-partai kan itu melanggar wilayah. Mereka kan mengaku dia di kampung akuarium, no? Kamu tahu nggak akuarium itu dibongkar terakhir tahun berapa? Pindah ke Ancol. Tahun 80-an. Berarti itu tanah siapa? Aset siapa? Ini bagaimana kamu mengklaim dari ratusan tahun kamu duduk di akuarium itu? Terus kalau di zaman Belanda, saya mau tanya ya, di zaman Belanda kasih nggak Anda buat rumah di tengah pasar heksagonal? Boleh nggak? Ini pasarnya Belanda, tengahnya buat kampung. Terus semua benteng, itu temboknya, kan saya punya fotonya tahun 1800-an. Itu di atas bentengnya udah tertanam ke laut, ini kan udah turun 2 meter lebih. Kita mau gali, mau balikin. Nah, saya lagi minta tim arkeolog untuk kerjakan, balikin zaman dulu, tapi nggak bisa naik, pasti turun. Masih digali, kan kita waktu gali kerja kan udah ketemu nih, ada gerbang pintunya. Kayak lubang ternyata itu pintu. Jadi pintu segini ini tinggal 1 petak. Nah, arkeolog ngerti. Terus ada jembatan, kita waktu gali dalamin sungai ketemu fondasi jembatan. Nah, ini juga mau kita balikin, mau direstorasi. Nah, sekarang saya tanya, mungkin nggak Belanda membiarkan Anda tinggal bangun rumah di atas tembok dia? Itu aja. Nah, ini pagar tembok loh. Jadi bagaimana? Tapi kalau Anda mengatakan dekat masjid luar Batang, ada kampung, itu mungkin ya. Makanya saya tawarkan kalau yang di situ, kalau mau jual kami beli. Tapi bukan yang di akuarium atau yang di tembok benteng VOC, bukan gitu. Jadi jangan, ini kasus persis perkeliruan saya bilang. Kasus Kampung Pulo. Ingat nggak dulu? Saya kan mau menertibkan Kampung Pulo Sungai Ciliwung yang orang melakukan reklamasi. Tapi lempar isunya apa, belenya apa, Ahok menghancurkan Kampung Pulo. Justru saya begitu rapikan Sungai Ciliwung, Kampung Pulo diselamatkan sebetulnya. Nah, ini juga sama. Yang saya tertibkan adalah tanahnya Pasar Jaya, tanahnya heksagonal, Pasar Ikan, termasuk yang bekas akuarium. Lalu bilangnya seolah-olah menghancurkan masjid luar Batangnya. Terus saya tanya sama kamu, masjid luar Batang sama benteng Belanda itu semua termasuk akuarium heksagonal lebih tua mana? Lebih tua benteng. Masjid itu baru. Waktu kita udah dudukin Batavia, ganti Jayakarta, baru ada masjid. Itu aja. Sekali kan Pemprov DKI
bisa dibilang kalah di perkara. Enggak juga. Pak, katanya Arisman ngaku katanya dia membiayai kemarin yang kali jodoh itu 5.000. Enggak ada. Dia mengaku Pak, Bang. Enggak, jadi kan saya kan ditanya. Sekarang ya, kan saya ditanya bagaimana proses hitung-hitungan dengan mereka waktu kerjaan inspeksi, rusun. Saya bilang sederhana aja, kami pakai appraiser. Saya juga jelaskan kenapa banyak bangunan di DKI waktu mau dihancurkan susah lelangnya. Karena nilainya lebih tinggi daripada harga pasar. Nah sekarang kami udah nggak mau BPKAD. Kamu mau nyerahkan barang, appraiser saja. Sama kayak kasus Semanggi. Tadi kan 500 miliar lebih. Berani nggak si Jepangnya begitu dia lelang 500 miliar, dia kerjain 300 miliar, dia bohongin kita 500. Nggak berani dia. Karena waktu di appraiser cuma 300 miliar, kami hanya hitung 300. Makanya dari PU hitung 500 miliar. Suruh Jepang yang kerja, kenapa dia lapor kita 300? Karena dia tahu nanti udah selesai Semanggi, akan di appraiser. Kalau appraisernya bilang 300 miliar, ya 300. Nah sekarang logikanya, dia mau nutup dari mana? Kalau bikin jalan inspeksi, bikin rusun, kalau di appraiser nilainya cuma 100, ya kita hitung 100. Itu. Pak Fahri katanya mau angket, Pak. Darmais, makanya saya pengen bangun di Sumber Waras, termasuk di Pasar Minggu, supaya orang-orang Indonesia yang lain yang datang berobat kanker di Darmais, tempatnya tidak dipakai oleh orang Jakarta. Sekarang ngantri yang 2 bulan, 3 bulan. Baik kebutuhan gimana? Ya saya mau paksa bangun. Justru saya harap KPK bisa cepat memutuskan penyidikan ini. Kalau nggak Sumber Waras ini gantung ini. Kamu dapat tanah di mana? Yang 3, sekian hektar di tengah kota dekat Darmais. Itu yang saya bilang gitu loh. Ya Pak, soal ini Pak, Gerindra dan PDIP akan berkoalisi untuk melawan Bapak di Pilkada itu. Ada tanggapan? Siapa? Ada kemungkinan mereka akan berkoalisi. Bu Mega belum bilang ada kemungkinan. Apa ini antisipasi? Makasih Pak, makasih Pak. Ada oleh-oleh sebentar Pak, mau foto nih, mau foto Pak. Ada oleh sebentar. Oh enak nih pempek jambi. Pempeknya satu. Ini ngadep sini nih. Ini Pak, Pak. Ini Pak katanya. Makan enak ini. Ini kayaknya masih bagi-bagi makan nih. Kita bagi wartawan juga. Iya Pak, ini kerupuknya, ini pempeknya. Kayaknya masih pesta makan pempek. Kita bagi kerupuk juga. Ini yang makan pempek. Wartawan nggak dikasih nih. Kuncen. Wartawan nggak usah ya. Ini enggak masih bagian nih makan. Yang lagi yang Jabodetabek itu kan batal, sementara Menhub baru akan membayar mengurus itu kalau sudah ada putusan Bapak Presiden. Katanya gara-gara Pemprov DKI maju dengan 1.400 itu panjang rel. Ya kan kita mau milih yang standar. Karena kalau makanya kita berdebat kalau soal teknis ya berdebat. Menhub merasa dia mau pakai yang standar ya sempit. Jadi sempit. Kalau kayak MRT sempit, kalau pakai gantung kabel, oke. Ini kan karena di atas nggak bisa gantung kabel, udah elevated, mau pakai setir di bawah. Dan kalau udah kurus pakai setir lagi, Jepang aja nggak pakai. Dia menurut Jepang lebih baik yang lebar. Nggak bisa buat sistem dong ya? Kalau kita bisa nanti, kalau segini nggak perlu dari sana. Pak, jadi Kelapa Gading ke Rawamangun ya Pak? Itu Kalau jadi tadi sampai Duku Atas, Duku Atas pakai APBD apa APBN? APBD, APBD. Jakpro ya. Pak, soalnya mau kemana Pak? Rentabilitas itu naik, rentabilitas itu naik. Kira-kira Bapak Pak, Pasar Ikan Pak, tenda di Pasar Ikan banyak ada sumbangan dari Prabowo Pak, tenda-tenda di Pasar Ikan. Ya, bagus lah kalau mau sumbang tenda banyak. Apa ada politisasi Pak? Gimana Pak? Apa? Sumbangan yang urusan di Enggak, udah di atas semua. masih banyak Pak yang pasol kabar Pemprov. Ada beberapa memang nggak mampu orang tua. Itu udah kita bayarin. Kalau mereka nanti tidak akan bayar lagi akan dikeluarkan dari mana? Tergantung, kalau kamu mampu nggak bayar akan dikeluarkan. Tapi kalau kamu memang nggak mampu ya kita bayar. Pasol kabar Pemprov minta pembiayaan itu Pak. Makanya itu berita aku juga bingung, kemarin aku di KPK nggak ditanya. Pak, Pak ini mau kemana Pak? Pak Pres waktu Pak. Pak mau kemana Pak? Mau ke Wadimpres. Bahasa apa Pak?
Pak, penggusuran selama ini pembiayaannya bagaimana, Pak? Forum diskusi diberikan sampai negara kan. Oh ya. Pak, nanti jam 5 di mana? Pak, yang di luar nanti di lantas di mana, Pak? Nanti jam 5. Di sini ya, Pak? Mbak, Mbak. Dari Kupang minta foto. Oh iya. Dari Kupang, Pak. Mau di sini aja. Iya, iya. Yuk, lebih terang Ya, Pak. gini. Kalau ini hatinya baik. Ya, betul. Ke sini. Satu, dua. Diri, Pak. Satu nama. Nanti diambil. Nyok kita tegakkan 5 tertib.